Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Wasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan fi surati Ar-Ra'd, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lil ladzina istajabu li rabbihimul husna wal ladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim Masjid Al-Huda yang sama-sama kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengkaji, mentadaburi, memahami ayat-ayat Allah, karena ngaji itu 7 hari dalam sepekan saja tidak cukup, ibu-ibu, belum cukup. Begitu khazanah keilmuan Islam yang sangat luas, sehingga meskipun kita tiap hari untuk menggali ilmu Al-Quran tidak pernah habis, karena Al-Quran merupakan lautan ilmu yang para ulama besar mereka menulis, mencatat sampai kitab-kitab itu memenuhi perpustakaan. Ternyata kata mereka belum merasa cukup dan tidak pernah cukup ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itu bagikan setetes air di lautan. Bu, kalau kita nyelupin jari di laut, nanti ada yang jatuh tuh dari ujung jari, tes kita angkat, nanti ada yang jatuh, tes. Itulah ilmu yang Allah berikan kepada manusia, yang terbentang luas laut yang tidak nampak tepinya, yang tidak bertepi itu. Itulah dia ilmu Allah. Ilmu Allah yang begitu luas. Umpamanya kata Allah 7 lautan dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting pohon dijadikan gagang pena untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Ilmu Allah itu yang 7 lautan kering habis, belum pernah habis juga ilmu Allah, ditambah 1 lautan lagi. Disebutkan dalam Al-Quran, sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Ibu-ibu sekalian, sebentar lagi kita akan menyambut setiap tahun kita didatangi oleh 2 hari raya. Ya. Baru saja lewat. Sebentar kita akan ketemu Idul Adha. Maka kata orang Jawa, bulan ini ya, bulan apit, maksudnya bulan kejepit.
Apanya yang kejepit? Ya bulannya. Antara Idul Fitri tidak lama Idul Adha. Di tengah-tengah disebut Hafid. Padahal aslinya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah baru masuk Dzulhijjah. Kita masih di bulan Dzulqa'dah sekarang. Syawal baru lewat. Ya, sudah lewat Syawal. Setelah Dzulqa'dah nanti masuk Dzulhijjah tanggal 10 Dzulhijjah, maka itulah hari raya Idul Adha yang disunahkan. Mana yang bosnya apa ini? Ini keluar nggak suara? Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada apa di Idul Adha ini? Adha dari kata-kata udhiyah. Di waktu pagi menjelang siang itu disebut duha. Kenapa lebaran disebut Idul Adha? Karena pemotongan hewan ya, itu di hari raya, sehingga hari raya itu namanya dua, disebutnya Idul Adha atau Idul Kurban. Kalau di Jawa lebih meriah Bu, namanya Hari Raya Gung. Apa Hari Raya Gung? Hari Raya Agung. Lebih meriah penyambutannya ketimbang Idul Fitri, gitu ya. Sehingga benar-benar mereka memeriahkan menyambut ya dengan sukaria. Ya. Ingat, Nabi bersabda, barang siapa yang tidak hadir di Arafah, Bu, hadir di Arafah ngapain? Ketika pelaksanaan ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah, pemerintah Saudi, ulama Saudi menetapkan bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari di mana wukuf jamaah haji di Arafah. Dan inti wukuf, kalau tidak wukuf di Arafah tidak sah. Capek-capek, ya kan, mengeluarkan biaya, tenaga, waktu, keluarga ditinggal, bahkan tanah air. Tapi melaksanakan ibadah haji tidak memenuhi syarat dan rukun misalnya, ya, tidak mengikuti rangkaian manasik, maka sia-sia dan kerugian yang besar. Oleh karena itu segala sesuatu harus dilandasi dengan ilmu. Al ilmu qablal amal. Diilmui dulu baru beramal. Dalam segala hal, baik urusan dunia, urusan akhirat, itu ilmu ya, yang menjadi faktor utama ilmu. Kenapa wajib menuntut ilmu? Kenapa kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMU sampai kuliah? Ilmu gak pernah habis-habis. Ya karena nanti semakin tinggi jenjang ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin mudah dia meraih dunia. Ya. Mau meraih dunia, ya kuliahnya harus jurusan dunia. Kedokteran misalnya, bisnis ya, ekonomi dan lain sebagainya, itu ada jurusan-jurusannya. Dari universitas dipecah menjadi fakultas. Fakultas apa? Fakultas kedokteran misalnya. Semua itu tidak lepas ya. Jadi semakin tinggi jenjang ilmu pengetahuan seseorang, semakin mudah untuk meraih dunia. Itu kira-kira bisa dijadikan satu rumus. Tapi dalam Islam tidak hanya itu. Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih dunia,
sukses dunia jelas harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau sukses, selamat, masuk surga, bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih kedua-duanya maka jelas tidak boleh dengan yang lain kecuali dengan ilmu. Jadi Islam memprioritaskan ilmu. Sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Nabi diajarin baca. Ya Muhammad ikra. Ma ana biqari. Aku tidak pandai baca. Ikra. Baca pokoknya. Ya baca yang nggak bisa baca. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar membaca, ya. Apalagi sampai sekolah resmi enggak pernah. Oleh karena itu gelar beliau ummi. Ummi artinya tidak pandai membaca dan menulis. Sementara sahabat-sahabat yang lain pintar. Abu Bakar, Umar, Utsman pintar ya. Pintar nulis, pintar baca. Nabi Muhammad sengaja Allah membuat, ya, menyiapkan nabinya sebagai nabi penutup terakhir yang membawa risalah Islam yang sempurna, tidak bisa membaca menulis, supaya jangan ada tuduhan bahwa Al-Quran buatan Muhammad. Sekarang aja udah bukti Nabi tidak bisa baca, nggak bisa nulis, masih orang-orang orientalis Barat masih Muhammadinism. Ajaran Islam itu Muhammadinism, artinya ajaran Muhammad dari mana? Ya, dibantah, tidak beralasan kalau orang menuduh bahwa Al-Quran ajaran Islam itu buatan Nabi Muhammad. Dan Islam itu sendiri dia adalah nama yang spesial, tidak disandingkan kepada penemunya. Coba kalau Buddha Gautama, ya kan? Hindu juga itu disandarkan kepada pembuatnya, ya. Yahudi dari Yahuda, salah seorang putra Nabi Yakub, Yahuda. Nah itu jadi Yahudi itu. Nasrani itu dari tempat kelahiran Yesus, bukan Yesus. Kelahiran Nabi Isa yang dianggap Yesus oleh mereka, anak Tuhan, Tuhan anak, dianggap, ya, itu dari tempat kelahirannya Nazaret. Nazaret yang menjadi Nasrani, ya. Nasoro itu pengikutnya Nasrani. Nah itu disandarkan kepada tempat atau kepada orang yang membawanya. Kalau Islam, ya Islam itu Allah sendiri. Inna dina indallah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Baik, saya kembali ke awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar para mufassir banyak mengartikan dan berbeda. Di antaranya Al-Kautsar itu ada yang mengartikan putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya, baik dari Fatimah Az-Zahra maupun dari Zainab, ya, dari putri-putri Nabi yang lain. Itu ada yang menafsirkan Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar adalah kenikmatan yang melimpah, kenikmatan yang melimpah ruah. Ada lagi yang mengartikan adalah kelimpahan umat Nabi Muhammad SAW. Itu arti Al-Kautsar. Ada lagi yang mengartikan Al-Kautsar adalah sebuah telaga. Nabi punya 2 telaga.
pertama di padang mahsyar nanti umatnya akan minum dari telaga beliau. Cangkirnya sebanyak bintang di langit, airnya lebih jernih, lebih putih daripada mad, lebih manis daripada susu. Setiap umatnya akan minum dan tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Walaupun nanti masuk surga banyak minuman, ya minum aja, bukan karena haus. Kalau kita kan di dunia, kalau nggak haus kadang nggak minum. Nanti di akhirat di surga itu meskipun nggak haus karena memang minumannya nikmat sehingga dianggap biasa aja. Artinya meskipun tidak haus tetap akan menikmati segala macam minuman yang lezat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian ada yang mengartikan Al-Kautsar itu sendiri adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Tapi nikmat iman dan Islam ini harus lengkap. Ya, harus lengkap. Ya. Pertama, dinnya harus Islam. Ya. Dinnya harus Islam. Tadi sudah saya bacakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din sering diartikan agama, sebenarnya nggak cocok, kurang pas. Walaupun ada yang mengartikan agama kan dari bahasa Sanskerta. Tidak agama kacau, tidak kacau. Ya semua agama mengajarkan tidak kacau. Apakah Islam sebatas tidak kacau? Tidak. Dia Islam itu punya kelebihan tersendiri dan sempurna. Ya, sehingga din diartikan oleh para pakar kurang pas diartikan agama, tapi dia adalah sistem, undang-undang, hukum, ya, aturan. Nah itulah makna daripada din. Nah, kemudian yang berikutnya, yang pertama tadi dinnya harus Islam, kemudian yang kedua milah. Milahnya harus milah Ibrahim. Karena Nabi Muhammad juga ikut milah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Katakan Muhammad, kata Allah, sesungguhnya aku diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Rabbku ke jalan yang lurus. Mana ya jalan yang lurus itu? Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah, yaitu din, sistem, hukum dan aturan, ya, yang telah dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi cocok kita bicara hari ini adalah hari kurban, karena Nabi Muhammad mempraktekkan daripada surat Al-Kautsar ini. Ya. Jadi kita membahas salah satunya saja. Yang pertama mengenai masalah nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat taat. Di dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat yang ke-17, 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna. Saya lihat dulu ayatnya, Bu, biar jelas, ya. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadaw bih ulaika su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Perhatikan, Bu.
bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Mereka akan memperoleh ganjaran atau pahala. Kalimat al-husna itu kata lain dari jannah. Surga diistilahkan juga al-husna. Kenapa begitu? Puncak daripada kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan itu adalah surga. Sehingga surga dikatakan al-husna. Walaupun redaksi kalimat yang sebelumnya bagaimana? Misalnya walillahil asmaul husna. Bagi Allah punya nama-nama yang maha indah. Jadi Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna itu disebut asmaul husna. Nama-nama yang maha indah. Ada berapa, Bu? Ada 99 atau 100 kurang 1. Kata Nabi, Allah mempunyai nama-nama yang maha indah, bukan sekedar indah, maha indah. 100 kurang 1. Punya energi, punya kekuatan, sehat, sempat, tapi tidak dimanfaatkan, maka kerugian besar baginya. Kerugian besar. Kenapa begitu? Nah, kita lanjut ayatnya ini. Walladzina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Rabbnya, lau anna lahu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu, sekiranya dia itu punya harta sepenuh bumi ditambah sepenuh bumi lagi, 2 kali penuh bumi. Jangan 1 ton emas, 1 ton intan berlian, tidak ada gunanya. 2 kali sepenuh bumi dia punya harta untuk menebus dia dari siksa Allah di akhirat nanti, supaya jangan masuk neraka begitu. Laftadaubi, tidak bisa. Kata Allah tidak bisa. Jadi nikmat iman dan Islam adalah kenikmatan yang ditambah lagi dengan ketaatan. Itu jauh, Bu, dibandingkan dengan 2 kali harta sepenuh bumi. Ya, siapa juga orangnya? Nabi Sulaiman saja nggak sampai segitu. Nabi Sulaiman itu kekuasaannya, ya, hartanya melimpah ruah gitu. Tapi tidak menguasai sepenuh bumi. Kalau ada orang yang menguasai 2 kali bumi, ya, hartanya milik dia semua, untuk supaya misalnya bebas dari azab di akhirat, kata Allah niscaya dia akan menebusnya. Dengan kata lain, tidak mungkin dia bisa menebus. Itu mana laftadaubi. Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka ini akan memperoleh hisab yang buruk. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka di neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kediaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah pentingnya ngaji. Ya. Kalau lama tidak terekspos, ya, hati kita, pikiran kita, akal kita, maka manusia ini kata Allah dia bisa jadi binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Dalam surah Al-A'raf, sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Bu, neraka penuh miliaran di neraka. Tapi teriak-teriak mulu jahanam itu. Ya Rob, masih ada gak tambahannya? Udah miliaran orang di neraka masih minta tambah. Begitu luasnya neraka itu, masih ada gak tambahannya? Diam, kata Allah. Allah mencelupkan kakinya. Begitu dalam hadis. Kemudian kelas, yakfi, cukup. Takut dia, ketakutan. Kalau Allah tidak mencelupkan kaki ke jahanam, teriak-teriak aja dia minta tambahin. Padahal udah miliaran orang. Begitu ganasnya neraka itu. Kepada siapa? Tadi kepada orang-orang yang
tidak mau memenuhi seruan al-Islam. Coba. Sehingga kata Nabi, ada dua golongan manusia yang sangat merugi di akhirat nanti. Siapa mereka? Pertama adalah sehat, dan yang kedua sempat. Orang sehat tidak dimanfaatkan kesehatannya untuk ibadah. Sempat, kesempatan, tidak sempat, bohong gitu. Bohong, kalau ada orang nggak sempat, ayo ngaji, waduh nggak sempat gak. Sampai sholat Jumat aja nggak sempat Pak. Pas waktu Jumat sudah waktunya dia masih macet di jalan. Padahal sebenarnya kan salah sendiri. Kenapa tidak diatur ya waktunya? Kita yang punya siasat. Kenapa disiasati? Sengaja. Hari Jumat berangkat, dia udah membayangkan nanti di jalan untuk sampai ke Semarang atau ke Cirebon, ya, nanti enggak pasti di jalan, Jumatan di jalan aja lah. Ternyata macet di jalan. Berapa banyak tuh? Ya, bukan dilarang, tapi jangan ninggalin Jumat, ya kan? Bepergian hari Jumat boleh nggak dagang hari Jumat boleh. Walaupun ada ayat misalnya itu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Silakan transaksi, tapi jangan ninggalin sholat Jumat. Berapa banyak orang yang tidak sempat sholat Jumat, itu hanya alasan dia sendiri yang bikin, tidak sempat. Nah ini termasuk kena oleh ayat ini. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu. Buat apa punya harta sepenuh bumi, ditambah sepenuh bumi lagi kalau di akhirat dia celaka masuk neraka. Sehingga ada hadis, ada orang yang di dunianya mewah, senang bahagia, enggak pernah pusing, enggak pernah sakit, bahagia terus. Begitu dia meninggal, dimasukkan ke neraka sebentar, celup, tarik. Ditanya, pernah senang gak di dunia? Enggak pernah. Umurnya 100 tahun. Pernah senang gak di dunia? Enggak pernah. Padahal 100 tahun dia senang terus. Kenapa? Habis satu kali jilatan api neraka. Begitu dahsyatnya neraka itu. Dicelupin, diangkat, pernah senang gak waktu di dunia? Padahal dia 100 tahun bahagia, senang, enggak pernah. Susah. Ditanya perasaan, enggak pernah. Habis satu kali jilatan api neraka. Jangan main-main. Ada orang susah seumur-umur di dunia, dicelupin ke surga. Ditanya, pernah susah enggak waktu di dunia? Enggak pernah. Wah, yang benar, enggak pernah. Sekali celup saja surga itu bisa menghapus memori dan menghapus kesusahan yang puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Punya umur 100 tahun, bahagia, senang, sehat, terus nggak pernah sakit. Begitu mati, dia nggak bawa iman, nggak bawa amal soleh, ya dicelupin tadi ke neraka. Di dunia nggak pernah sakit, di dunia sakit-sakitan tapi beriman dia, beriman punya amal soleh, bahagia, masuk surga. Ditanya pernah susah? Nggak pernah susah saya. Padahal seumur-umur susah. Begitulah bandingannya. Baik surga maupun neraka, mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah gambaran surga itu, Bu, mata melihat, telinga mendengar, terbetik dalam hati. Oh, surga kayak gini kali ya. Jangan. Kata Nabi, tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa juga dilukiskan dengan kata-kata. Ini ngeri sekali, Bu. Saya membaca surat Ar-Ra'd ayat 18. Surat Ar-Ra'd ayat 18 ini, tolong nanti di rumah dibuka tarjamahnya, direnungkan, dipikirkan, ditadaburi
sehingga benar-benar iman kita meningkat. Iman itu harus meningkat, Bu, jangan menurun. Walaupun pasang surut, kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang pasang, kadang surut. Kalau lagi ngaji, pasang ini, naik tuh imannya. Tapi nanti selesai ngaji, mulai mau turun lagi itu. Begitu kita pulang ke rumah, mencet remote HP, udah keluar tuh, udah macam-macam tuh. Bisa menggoyahkan, melunturkan, menurunkan tadi tuh. Tadi udah naik, turun lagi, mencet HP, keluar tuh. Padahal kita nggak mikir-mikir, yang keluar apa nih? Gambar yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Itulah dia godaan iman. Selama kita masih hidup tidak akan lepas daripada ujian-ujian keimanan, ya, ujian-ujian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, tadi syaratnya harus komplit. Kalau mau selamat di akhirat, hilang satu gagal. Saya ulangi, hilang satu gagal. Padahal cuma 3. Dinnya harus Islam, karena Allah berfirman inna dina indallah al-Islam. Yang kedua, milahnya harus milah Ibrahim. Yang ketiga, sabilul mukminin. Sabilnya, jalannya harus jalan orang-orang yang beriman. 3 ini. Hilang satu, gagal diperoleh. Nah, tadi sudah. Dinnya harus Islam. Kemudian milahnya harus Ibrahim. Milah Ibrahim itu apa sih? Tadi. Hukum, aturan, sistem, undang-undang. Nabi Muhammad juga ikut milah Ibrahim, apalagi kita. Termasuk kurban, khitan, itu milah Ibrahim. Ya. Tapi yang lebih lagi, bahwa Ibrahim itu adalah wala dan baro. Apa wala? Wala itu kita harus punya prinsip. Prinsip apa? Ya. Prinsip untuk ke siapa kita harus melepaskan diri dan kepada siapa kita mengikatkan diri. Ya. Itu makna daripada wala dan baro. Kemana loyalitas kita? Tentu kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Kemana baro? Kita harus melepaskan dari orang-orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Selain hukum Allah disebut tauhid. Disebut apa, Bu? Tauhid. Tauhid itu dari akar kata togo. Idhab ila fir'auna innahu togo. Jadi tauhid itu adalah selain daripada tauhid itu orangnya yang tidak menjalankan hukum Islam, itu tauhid. Zaman Nabi Ibrahim tauhidnya Namrud. Zaman Nabi Musa tauhidnya itu Fir'aun. Zaman Nabi Muhammad tauhidnya itu Abu Jahal. Abu Jahal. Selain aturan Islam disebut jahiliyah. Apapun. Terus sekarang ada enggak aturan Islam yang komplit yang dilaksanakan di muka bumi ini? Tidak ada. Kenapa? Karena sudah hampir 100 tahun, Bu, tahun 1924. Saya ulangi, tahun 1924. Tepatnya pada tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret 1924. Itulah keruntuhan khilafah Islamiyah yang sampai hari ini belum bangkit. Belum bangkit. Berarti tidak ada di dunia ini setelah kehancuran khilafah Islamiyah yang melaksanakan Islam secara penuh. Di Indonesia ini 75%. Belum sampai 100. 90 belum, 75%. 25% yang belum.
dilaksanakan aturan Islam. Sholat silakan, saum silakan, hari raya nyembelih kurban, mau umroh mau haji silakan. Tapi kalau bicara hukum jangan main-main. Kalau sudah bicara hukum pasti dipangkas. Jangan bicara hukum. Tapi kalau bicara syariat silahkan. Tapi kalau hukum jangan coba-coba. Ya. Jadi kita harus tahu kenapa. Jadi Al-Quran itu jangan dipilah-pilih. Ya, ini ada orang Islam boleh jadi dia KTP-nya Islam, sholat juga, tapi milahnya bukan milah Ibrahim, milahnya milah Yahudi. Apa itu milah Yahudi? Milah Yahudi itu dia rakus terhadap dunia dan dunia saja. Dia tidak pernah berpikir masalah akhirat, nggak pernah Yahudi itu. Kalau bisa hidup 1000 tahun lagi, di Quran dijelaskan. Kalau bisa hidup 1000 tahun, itu yang paling serakah di dunia itu adalah Yahudi. Tidak semua Zionis, tidak semua Yahudi Zionis, tapi Zionis itu dari pecahan dari Yahudi. Kemudian ada orang Islam yang sifatnya milahnya itu milah Nasrani. Milah Nasrani itu dia memisahkan antara agama dan dunia. Saya ulangi, Nasrani itu milahnya memisahkan agama dan dunia. Agama itu milik pribadi saja. Jadi kalau ada orang Islam yang misalnya nih ayat-ayat Al-Quran buat azimat nih, kalau baca ini nanti dagangnya lancar nih, kalau baca ini bukan ini keberuntungannya gitu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan kayak semacam primbon, ya kan? Tidak dijadikan sebagai hukum dan sistem aturan hidup. Padahal Al-Quran itu way of life, ya kan? Sistem hidup. Ibu sekalian, apa Nasrani? Nasrani itu berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang milik Tuhan. Tidak ada sangkut pautnya antara ketuhanan dia itu dengan urusan. Jadi agama itu urusan pribadi. Islam lain. Islam itu kafah, lengkap sempurna, yang udkhulu fis silmi kafah. Masuk kamu ke dalam Islam secara totalitas. Belum totalitas Islam. Kenapa? Karena memang tidak punya pimpinan kita nih Bu, seperti anak ayam kehilangan induk. Gimana tuh? Ya udah bunyi ciak-ciak kemana-mana nyari induknya hilang. Boro-boro dia mau bersatu, ya. Dia pusing sendiri-sendiri. Inilah kondisi umat Islam hari ini. Jadi walaupun sekarang Iran sama Israel, ya, dibantu sekutunya Amerika, ya, sekarang lagi panas goncang dunia, ya. Ada yang melihat sebelah mata bahwa Iran itu bukan Islam, ada yang mengatakan dia itu Sunni, dia itu Syiah, dia ini. Nah kondisinya mau bagaimana? Kita ini hanya bisa menonton. Saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, itulah yang harus kita ikut ada kontribusi. Minimal doa, jangan lupa berdoa. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Gaza, Palestina. Iya. Tapi kalau punya duit, saya sudah ngumpulin Bu. Uang saya udah penuh kotak, udah padat, udah mau masukin aja susah. Masih ada di rumah untuk ngirim ke Palestina. Dan sudah lama saya dengan iseng ya hampir berapa dimasukkan ke situ, yang 100, yang 50, yang 20, ya. Saya masih mencari kemana ini penyalurannya supaya tepat sasaran.
Katanya ada mercy itu. Barangkali Pak Wahyu tahu jalurnya untuk bisa kita membantu ke sana. Saya masih mencari, belum ketemu gimana caranya untuk mengirim bantuan ke Palestina itu. Itu nanti tolong Pak Wahyu kalau ada informasi jalur yang resmi yang ini, soalnya banyak juga yang penipuan ya, artinya orang sudah susah dibikin kesempatan ya, beberapa baik itu ormas atau apa gitu. Nah, itu bagaimana caranya ibu-ibu minimal kalau belum bisa ya membantu secara logistik materi ya, uang, itu minimal doa itu. Allah mansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidina fi Filistin. Allah mansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Gaza, Palestina. Doa dengan bahasa Indonesia aja. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang sedang kesulitan, kesusahan di sana. Semoga ada beberapa orang yang punya jalur ya dan mulas asih bisa sampai ke sana. Itu doa itu juga membantu. Ya kan, apakah bisa? Kan sekarang mau jalur mau masuk aja susah, diblokir sama Israel. Tapi mudah-mudahan nanti beberapa hari ke depan bisa masuk, bisa lancar ya. Itu minimal kita doa. Tapi kalau ada jalur, ibu jangan sampai, sebab begini, malam yahtam bi amril muslimina falaysa minhu, ada ancaman. Barang siapa yang cuek ya, tidak peduli terhadap nasib kaum muslimin yang sedang menderita, yang susah, dia tidak termasuk golongan orang muslim. Rajin sholat, ini sholat, tapi kalau melihat orang susah biarin aja lah. Orang lain mampus, kan banyak orang yang begitu. Itu dia keislamannya sekedar pengakuan ya. Itu tadi hadisnya, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhu. Kemudian ada hadis lagi, mangkana lau sa'ah falam yudhhi wala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kemampuan untuk menyembelih kurban udhiyah, hewan di hari raya Idul Adha, dia sanggup tapi dia tidak mau, kata Nabi, jangan dekat-dekat dah ke tempat sholat kami. Artinya jangan dekat-dekat ke surga, jauh-jauh aja sana. Itu ancaman dengan halus. Siapa yang ada kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, ngapain kurban lah? Nanti juga kalau mau daging mah tinggal minta aja ke Al-Huda misalnya ya kan. Hati-hati ya. Jadi jangan kita mengandalkan, mengharap daging padahal kita mampu berkurban. Kalau pengurban kan insya Allah nanti panitia akan mengaturnya, gak usah khawatir, pasti ya, insya Allah dapat bagiannya. Walaupun, nah ini yang pentingnya nih, makanya dibentuk semalam itu kita bagaimana cara berkurban dengan baik dan benar sesuai dengan syar'i ya, dengan syariat Islam ya. Sementara ini kita lihat orang berkorban asal motong aja, tidak sesuai standar sunnah ya, tumpang tindih ya. Ada yang ngamuk sapinya, ada yang karena memang kesalahan cara. Jadi banyak yang menyalahi cara-cara yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Bapak Ibu sekalian, sementara ini kajian kita yang memang luar biasa dari ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad, padahal ayat ini meskipun khitabnya kepada Nabi adalah berlaku untuk semua umat ya, kepada umat Islam, kepada semua umat Nabi Muhammad.
Setelah itu apa? Fasholli, maka sholatlah engkau li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi wanhar itu dari kata nahar. Nahar itu pagi menjelang siang, dan itulah waktu penyembelihan, ya. Dan nahar itu Bu, karena yang dipotongnya apa? Onta, maka onta itu tidak dirobohin. Coba Ibu lihat tuh, bagaimana cara motong onta itu, biarin aja berdiri dia. Sabet aja di lehernya. Beda dengan sapi, kambing, ya harus dirobohin. Ya. Nah kalau dirobohin itu tadi duha, udhiyah, nahar, itu. Jadi cara penyembelihannya dua model binatang. Kalau unta tidak dirobohin, ya. Jangan dirobohkan. Tapi kalau sapi, kambing, domba, ya, itu harus dirobohin. Menghadap kiblat. Semalam sudah dicontohkan tata caranya. Pisaunya harus tajam, ya kan? Jangan menyiksa binatang sembelihan, walaupun ayam. Kalau motong harus tajam pisaunya, jangan menyiksa binatang. Jangan diperlihatkan golok pisau, karena dia punya insting yang tajam, Bu. Stres, kalau stres semalam dijelaskan tuh, dagingnya nggak enak kalau stres dia. Kenapa? Nggak tahu, mungkin ada darah-darah beku yang memang mengganggu, ya, daripada kenormalan daging itu sendiri. Nah, ada yang mau bertanya Bu di seputar kurban ini? Terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang benci kepada engkau Muhammad, orang yang benci kepada Nabi itu baik kepada Nabi langsung maupun kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi itu sendiri. Kan ada tuduhan ya, orang Islam ini jahat, ya, binatang tiap tahun berapa ribu itu dibantai. Bukan dibantai, ya, kalau nggak disembelih gimana makan daging? Padahal dia makan daging juga tuh. Orang yang ngomong begitu. Ya. Tiap malam Bu, teman saya banyak dijagal. Saya naik ke atas, saya pengen ngelihat cara penyembelihannya. Kalau dulu ditembak kepalanya, pakai pistol, dor, ditembak kepala sapi. Kemudian kelenger, apa kelenger itu? Semaput, ya apa semaput? Pingsan. Ya kan, baru dibuka tutupnya, penghalangnya, dia ngelosor turun ke bawah, di bawah sudah siap orang yang menyembelihnya. Kemudian ini kan ke Menteri Agama, ya, ke Majelis Ulama Indonesia. Gimana cara pemotongan seperti ini? Tidak boleh. Keluar fatwa, jangan menyiksa. Nah, terus gimana? Akhirnya dibuat siasat baru. Nah ini ternyata sama aja Bu. Jadi sapi, kerbau sudah tempatnya ngepres badannya gitu, dari antri. Nah sampai ke depan nanti, begitu sapi ini sudah sampai sini, nanti datang besinya, cep, besi gini, besi. Udah nggak bisa mundur, nggak bisa maju dia. Nanti datang dari sini besi, sudah ada kenopnya, ya, sudah ada kenopnya. Nanti disetrum, itu sampai keluar api itu. Gigi beradu besi panas, setrum, itu sampai keluar api itu. Nah habis itu dia pingsan tuh, nggak mati, nggak pingsan aja, kelenger. Untuk apa begitu disetrum? Untuk supaya mudah cara penyembelihannya, nggak ngamuk. Cukup satu orang di bawah itu, satu orang, dua orang, dengan pisau yang ukurannya kecil, enggak besar enggak, ya, memang ukuran penyembelihan gitu. Itu cuma 2 kali saja, set, tarik, sudah selesai itu, mati, putus, ya, yang namanya urat kerongkongan. Semalam juga sudah dijelaskan tuh.
Lagi itu caranya. Jadi saya ngelihat ternyata sarua keneh, apa sarua keneh itu? Sama aja. Dulu ditembak palanya, sekarang disetrum. Apa enggak nyiksa juga disetrum itu? Ya, tapi kalau enggak begitu lama, susah motongnya. Jadi dibuat pingsan. Ya akhirnya bingung juga itu majelis ulama. Ya udahlah. Dia mau nyabut fatwanya lagi, solusinya gimana? Nggak ketemu. Ya udah berjalan sampai sekarang. Ya, saya sampai naik ke atas Bu, tempat penyembelihannya di Jagal, Cakung itu. Ya, penyembelihan apa namanya, jagal besar itu ya. Karena kawan-kawan saya dulu ada 2 jagoannya dari Banten itu. Sering ribut dengan orang Madura. Ya. Terus yang 2 jagoan ini udah meninggal. Sekarang dikuasai sama orang Madura, Jagal Cakung itu. Karena jagoannya sudah meninggal. Dulu waktu masih ada, dia bekerja sama Garnisun. Apa Garnisun itu? Garnisun itu kumpulan dari militer, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dari kepolisian, itu Garnisun namanya. Nah, di sini juga Pak Hamid, Pak itu banyak Garnisun dulu di sini. Makanya walaupun udah sepuh masih galak aja tuh. Udah sepuh masih galak aja Bu. Nah, kenapa? Memang kejiwaannya, doktrin militernya luar biasa. Ada apa? Ada masalah ini Pak. Datang 2 truk, 3 truk Garnisun itu. Minggir itu orang Madura. Sekarang dikuasai Madura, bukan orang Banten lagi yang menguasai Jagal. Bapak-Ibu sekalian, jadi yang ada kemampuan berkorban siapkan sekarang kurban. Mustahil ya. Kalau punya niat, Allah akan mengabulkan niat itu. Seberapapun orang punya hutang, kalau niat mau bayar, bayar. Dimudahkan oleh Allah. Tapi begitu Allah ngasih duit, mikir gini dia kayaknya belum butuh ini, ditahan aja. Hutang tinggal hutang, tidak terbayarkan adanya. Udah dikasih kesempatan, dikasih doanya dikabul, niat bayar hutang, begitu dia megang duit sudah harusnya dibayarkan, tapi ditahan lagi. Itu masalah. Niat mau korban, pasti Allah mengabulkan. Dari mana jalannya? Gampang bagi Allah. Kenapa? Tapi begitu ini mendingan buat yang lain aja lah. Itu masalah kita itu. Ya, sudah dipermudah oleh Allah, kita sendiri yang bikin sulit. Kita sendiri yang bikin ruwet, ya kan? Padahal Allah sudah ngasih kemudahan. Jadi bohong tuh, kalau nggak mampu, ya insya Allah diberi kemampuan. Apa yang tidak mudah bagi Allah? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kenapa kok sampai kita membandingkannya dengan makhluk? Allah itu hebat, ya. Allah itu hebat. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi dengan kajian-kajian seperti ini, alhamdulillah insya Allah iman kita meningkat dengan dibacakannya ayat-ayat Allah. Ya, kajian-kajian seperti ini harus. Dan insya Allah ke depan nanti pemain-pemain lama yang puluhan tahun di sini mau saya ganti. Saya ganti ustadz-ustadz yang baru, ya, supaya ada pembaruan, supaya ada pengalaman baru. Gitu. Walaupun tidak pernah habis yang namanya ilmu para ustadz itu, nggak pernah habis Bu. Tapi mungkin kan kalau ini dia lagi, ini ada lagi orangnya ini. Nah, ada yang bosan ngelihat orangnya, jangan dilihat orangnya. Apa yang disampaikannya? Undur maqala wa tandur man qala, kan pepatah gitu. Ya, tapi begitulah. Jadi yang namanya dunia datang dan pergi, silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Jadi mulai bulan depan nanti para ustadznya baru saya manggil dari jauh-jauh, ya, dan mereka ternyata siap. Insya Allah nanti bukan ustadz yang biasa ngisi di sini puluhan tahun, tapi saya ganti dengan yang
baru-baru supaya ibu juga mendapatkan pengalaman baru, ya ilmu baru tentunya, dan ilmu ini tidak pernah habis digali. Saya kira ini saja, kalau tidak ada yang mau bertanya kita cukupkan waktu. Ada Bu yang mau bertanya Bu? Kalau tidak ada ya udah, sarapannya ada di depan enggak? Oh ya. Kenapa Bu? Ya, saya kira ini saja, mudah-mudahan. Tadinya saya mau nulis karena disiapin papan tulis gitu. Saya nulis Arab itu Bu lebih lancar daripada nulis Latin. Kenapa? Memang dari kecil kita latihannya lebih banyak latihan tulisan Arab ketimbang tulisan Latin. Ya, kalau suruh balapan gitu. Ya. Jadi yang namanya satu Quran itu tidak usah dilihat, cukup dibacain aja, kita tulis sama tuh. Kenapa? Ala bisa karena biasa. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar kalau sudah dewasa, apa kata pepatah? Bagai mengukir di atas air. Enggak juga. Ya, para sahabat Nabi juga belajarnya udah tua, udah dewasa ya Bu ya, tapi mereka benar-benar iman yang diprioritaskan, sehingga generasi itu generasi yang perlu dicontoh. Saya akhiri, saya tutup dengan doa kafaratul majelis, atau kita baca sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.